Haleluya, puji Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mezbah korban syukur, ku naikkan pujianku, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tatamu, memohon perlindunganmu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Oh, terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Sekali lagi katakan, saat pagi hari Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mezbah korban syukur, dengan mezbah korban syukur, ku naikkan pujianku, ku naikkan pujianku, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tata, memohon perlindunganmu, memohon perlindunganmu sepanjang hari ini, sepanjang hari ini. Oh, terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Oh, terima kasih buat anugerahmu. Oh, terima kasih, oh yeah. Katakan sekali lagi,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesusku. Oh, terima kasih Tuhan buat hari yang baru, buat hidup yang baru yang Kau limpahkan. Terima kasih buat nafas yang baru. Oh, kami bersyukur dapat menikmati hidup yang baru. Kau berikan kesempatan berjalan bersama denganmu, menikmatimu. Oh, terima kasih. Terima kasih buat hidup yang Kau beri. Kami bersyukur Engkau sangat nyata. Engkau hidup, Engkau layak dipercaya. Engkau bergerak dalam kami, Engkau termanifestasi dalam kami. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu kasih, haleluya, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi. Begitu
Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sekali lagi, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, kekuatanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah
segenap hatiku. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur kami boleh tercatat sebagai orang-orang yang hidup. Terima kasih, kami bersyukur Engkau terus memperbaharui hidup kami dengan hidup-Mu sendiri. Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau memperbaiki seluruh kerusakan-kerusakan dalam tubuh kami lewat perkataan-perkataan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, kalau makin hari Engkau makin memperjelas bagaimana Engkau sedang bekerja, bahkan sedang hidup di dalam kami. Engkau sedang mencelikkan mata kami, melumasi mata kami dengan minyak daripada-Mu. Bahkan Engkau memberikan kepada kami pakaian terang, pakaian-Mu sendiri. Engkau sedang memakaikan terang-Mu di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Engkau terus mencerahkan kami. Engkaulah yang membuat kami mengerti karena Engkaulah pengertian kami. Engkaulah yang membuat kami berhikmat karena Engkau sendiri adalah hikmat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengakui Engkau hidup di dalam kami. Kami mengakui Engkau bekerja di dalam kami. Kami mengakui Engkau berdaulat di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami terus belajar menundukkan diri kami. Kami terus belajar menyembah Engkau, merendahkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kiranya hidup-Mu itu terus berlimpah-limpah. Seperti kami ada di curahan air terjun. Engkau memandikan kami setiap hari. Engkau menyegarkan kami. Terima kasih. Engkau melepaskan segala kekotoran-kekotoran dunia ini. Kenajisan-kenajisan dunia ini. Watak-watak si jahat itu dibersihkan, ditahirkan dari tubuh kami ini. Engkau semakin lama semakin kuat menjelma di dalam kami, hidup di dalam kami. Hidup-Mu mengalir, menguasai seantero hidup kami ini. Oh, sampai ke ujung-ujung daripada tubuh kami ini dikuasai sepenuhnya oleh perkataan-perkataan-Mu. Perkataan-perkataan-Mu lah perkataan yang hidup. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Engkaulah hidup kami, Engkaulah perisai kami. Kami bersyukur hari ini Engkau mengajari kami lagi. Kita makan bersama-sama. Kami memakan Engkau dan Engkau memakan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk makanan hari ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom semua. Shalom teman-teman yang di radio. Cek sound dulu saudara. Satu-satu. Shalom semua. Tanda sehat. Halo. Halo semuanya. Halo. Ya. Yang di radio ini ada 7 ini ya. Siapa saja? Oh, Pak Dedi di radio ya. Pak Dedi, Pak Lunggu, Pak Mama Alexa, Ben biasanya. Halo. Lagi ya. Ya, siapa saja pun yang di radio, mungkin yang di Singapura, Yati, silakan absen ya.
Baik. Yang mau bergabung juga di Zoom masih diperbolehkan ya. Supaya kelihatan wajahnya ya. Haleluya. Baik saudara. Puji Tuhan saudara. Ya, ada Mak Gwen ya, shalom. Ada Mbak Yanti, shalom juga. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Nah, saudara. Saya beberapa kali tanya saudara ya tentang bagaimana saudara menangkap, apa sih yang saudara tangkap ketika saya katakan bahwa Tuhan sudah datang, Tuhan berinkarnasi, gitu ya. Nah, saudara, semua itu saudara bukanlah sekarang ini bukan lagi bayang-bayang saudara, bukan. Saudara, kita sudah melewati fase. Gereja Tuhan sudah melewati yang namanya 2 fase ya. Fase yang pertama adalah atau seluruh umat manusia sebetulnya, bukan lagi gereja Tuhan ya. Jadi gereja Tuhan itu sebetulnya sama dengan Israel ya. Jadi kalau kita sebut gereja itu sama dengan penyatuan antara Israel sejati atau asli orang Israel keturunan daging, tapi keturunan perjanjian juga ya, anak perjanjian, dan juga Israel secara rohani. Ya, Israel secara rohani itu adalah Gentile sebetulnya ya. Nah, jadi sekarang itu jadi gereja ini yang dimaksud itu adalah anak perjanjian yang sesungguhnya. Ya, anak perjanjian yang sesungguhnya yang dipilih oleh Allah. Ya, ingat kan definisi daripada orang atau gereja itu kan di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Oke. Nah, kenapa dikatakan penghakiman dimulai dari rumah Tuhan? Artinya kedatangan Tuhan yang kedua itu dimulai dari rumah Tuhan sebetulnya. Namun seperti kita ketahui saudara, ketika undangan itu pertama disebarkan, kita tahu kan bahwa yang menolak itu kan justru kan orang pilihan juga kan. Istilahnya ini sudah lewatlah dari masa orang Israel. Ya kan, karena Tuhan yang mengatakan ya, sudah lewat. Karena ini pun peristiwanya kan di akhir zaman ketika undangan itu diberikan kan. Ternyata banyak punya alasan. Alasan inilah, alasan keladang lah, alasan baru menikah lah, segala macam kan gitu kan. Alasan, oh aku baru diberkati ini. Akhirnya sang tuan rumah itu mengatakan, yang punya hajatan ini bilang, pergilah ke simpang-simpang katanya, pergi ke jalan-jalan, gitu kan, panggil. Nah, jadi ceritanya setelah, jadi tetap harus seperti itu. Jadi pertama kan karena dia berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, lalu pertama kan dipulihkan kan Israel ini. Seolah-olah kalau kita melihat itu pekerjaan itu ada di antara Israel saja. Oke, nah. Jadi saudara, pekerjaan yang setelah Paulus muncul itu kan lari ke bangsa-bangsa. Sampai Paulus itu ingin membuat Israel cemburu. Itu ceritanya ya, ingin membuat bangsa Israel itu cemburu. Supaya membangkitkan. Bahkan dia rela namanya dihapus dari kitab kehidupan gitu. Demi bangsa Israel ini kembali kepada Tuhan. Nah, itu semua Tuhan yang kerja juga. Perkataan dia itu saudara, itu tidak, itu walaupun Paulus yang mengatakan itu dari dirinya sendiri,
Tetapi tanpa disadari oleh Paulus bahwa ternyata itu juga firman. Karena saudara, memang kuasa daripada perkataan itu sangat nyata sekali. Sekalipun itu diucapkan oleh orang-orang di luar Tuhan. Kan para dukun itu seperti sekarang lah saudara. Seperti kata-kata yang diviralkan. Itu bisa membuat kebenaran sekalipun gitu. Karena kata-kata yang viral ini sudah banjir dengan kata-kata. Jadi kata-kata ini seolah yang dikatakan ini itu menjadi kebenaran. Itulah sebetulnya sekarang yang sedang terjadi ya. Jadi selalu dilawan dengan itu. Jadi begitu misalnya ada banyak orang yang mengatakan apalagi itu dari otoritas misalnya pemerintah gitu. Maka itu akan menjadi seperti satu kebenaran. Bisa menutup semua. Ya. Apabila itu diviralkan. Ya, itu bisa sampai yang kebenaran yang sejati itu tidak akan tidak akan bisa muncul gitu. Seperti misalnya peristiwa tentang yang mungkin ini G30S gitu kan. Sekarang kan orang mulai mencari kan karena selama puluhan tahun sudah diajarkan di sekolah-sekolah, diputarkan di film-film bahwa kejadian yang sebenarnya demikian. Itu bisa membuat sampai mau bicara apapun yang mengalami pastinya itu tidak akan dipercaya. Ya. Dan itu sudah menguasai pikiran orang-orang. Nah, jadi itulah yang sedang terjadi sekarang. Ya, dengan kata-kata itu. Ya. Makanya mereka menguasai media. Ya. Kalau kita lihat, jadi dalam banyak hal terjadi. Kemerdekaan bangsa kita juga demikian. Bagaimana sampai kita itu dibuat, bagaimana kita itu benci terhadap penjajah itu, sehingga diajarkan terus di sekolah-sekolah. Ternyata kan tidak demikian aslinya. Hanya orang-orang ini yang bersembunyi gitu. Menyembunyikan dirinya di balik dusta. Ya. Jadi jangan heran dengan kejadian yang sedang terjadi ini. Saudara kan begini, yang mana yang benar? Karena semua sedang terjadi perang. Jadi saudara, kalau Tuhan bilang bahwa penguasa dunia ini sudah dihukum, itu kebenaran. Dan Babel itu sudah runtuh, itu kebenaran. Hanya saja, saudara, orang-orang yang di dalamnya itu selalu masih hidup, bahkan termasuk orang-orang percaya yang sudah dipilih, ternyata kan harus terjun lagi ke dunia. Sehingga mereka membuat seolah-olah kerajaan dunia ini masih eksis. Nah, apa yang saudara lihat sekarang terjadi itu karena kita sedang ada di masa memang waktunya sudah habis. Jadi itu seolah terjadi peperangan yang sangat dahsyat sekali. Ya, jadi saudara nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah si ini yang buat, negara ini yang buat. Tidak. Sekalipun nampaknya elit global itu, saudara, yang dikatakan itu invisible enemies tadi, saudara, atau invisible man tadi, yang tak kelihatan, aktor yang tidak kelihatan itu. Ya. Tetapi tahukah saudara, walaupun mereka tahu, bahkan di agama seberang juga mengakui ada namanya Dajjal itu, tapi saudara, mau antikris, mau dimanapun dibilang kayaknya dia itu cocok antikris. Tidak. Karena sebetulnya hanya ada dua, Kristus dan antikris. Jadi nggak bisa bilang, itu dari agama A. Enggak. Tuhan bilang di jemaat mula-mula, itu antikris itu dari antara kamu katanya.
Ya, jadi kita ini bukan cari siapa musuh, siapa antikris, tapi yang kadang kita cari siapa Kristus. Itulah pencarian kita. Bukan dari mana munculnya antikris, bukan. Jadi pelajaran selama ini tentang akhir zaman seolah-olah meneliti seluk-beluk antikris, seluk-beluk iblis. Itu yang terjadi. Sehingga lupa yang namanya siapa sih Kristus itu. Kalau dia datang, bagaimana dia datang nanti? Kalau dia datang itu kira-kira gimana ya? Bayangkan saudara, dari beberapa ayat di dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan. Masa cuman yang dinanti-nanti itu satu yang datang di awan-awan permai. Kan lucu ya. Padahal ada yang mempelai datang kan. Ada yang dia berdiri di muka pintu, ya kan? Ada yang apalagi yang tadi yang saya katakan tadi, dikirimkan undangan gitu kan? Ada lagi yang dia datang itu memberikan talenta. Apa nih? Datang dengan diam-diam. Jadi ketika harusnya kan gini, kalau Tuhan itu datang kira-kira gimana ya? Harusnya pemikiran orang seperti itu. Terus kalau Tuhan datang itu gimana sih? Harusnya kan ketika Tuhan bilang, ke tempat kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Harusnya kan itu yang perenungan kita. Terus, engkau tinggal dalam aku dalam kamu. Kamu makan, aku masuk, aku ketok pintu, kamu bukakan, lalu aku masuk. Ketika dia masuk kan katanya, aku akan makan bersama-sama dengan kamu dan kamu dengan aku. Itu di kitab Wahyu. Di kitab Injil pun sebetulnya Tuhan sudah terangkan, Tuhan sudah singgung itu. Lalu ketika dikatakan sama seperti ketika dia terangkat, demikian juga dia datang. Caranya sama. Harusnya kan yang kita fokuskan itu adalah tentang Tuhan, bukan tentang si jahat. Tapi karena memang itu sangat nyata, diviralkan semua, dimunculi. Dengan apa yang mereka sebut tentang nanorobot lah, tentang nanti apa namanya yang diinjeksikan nanti gitu kan. Sampai membuat kita itu, waduh gimana ya? Jadi gini saudara, Tuhan itu jadi nggak nyata. Lihat saudara, orang-orang lihat gereja sekarang para hamba Tuhan. Lihat, mereka lebih menyatakan yang namanya COVID itu nyata daripada Tuhan. Kan gitu kan? Sehingga apa? Mereka hanya melihat, oh sisi baik daripada pemerintah. Oh tahu nggak? Lihat khotbah mereka yang gereja-gereja besar, para pendeta-pendeta besar. Karena mereka punya banyak pengikut. Karena mereka harus tetap melaksanakan yang namanya ibadah. Mereka rela loh melakukan protokol yang sangat ketat sekali. Rela yang namanya nggak salaman loh. Demi apa? Ikuti protokol. Sekarang coba, kalau kita bertamu ke rumah orang. Sekarang itu rasanya kalau mau beli salam itu, waduh. Seolah-olah saudara, bumi ini sudah dipenuhi oleh namanya virus corona. Lalu mereka terbitkan lagi virus baru. Bahkan sudah ada nama-namanya, virus apa nanti yang akan keluar bulan ini, bulan itu, bulan ini, bulan itu. Ya, mereka sudah sengaja beritakan. Sama seperti firman yang kemarin. Sebelum itu menjadi kenyataan, diberitakan dulu katanya kan. Itu kemarin kan saya kan. 42 kemarin kan. Sebelum itu terjadi, aku beritakan katanya. Jadi sistem kerjanya si jahat juga demikian, meniru-niru. Saudara, si jahat mau apapun saudara kepintaran dunia ini, saudara itu kayak tidak ada nilainya sama sekali. Nggak ada nilainya sama sekali. Itu hanya dihamburkan saja. Hilang semua ilmu mereka, saudara. Hilang saja. Makanya yang paling bodoh dari surga, lebih pintar dari semua orang paling pintar di dunia ini. Salomo dikatakan, itu
Itu orang paling berhikmat. Tapi Tuhan bilang, orang yang berdiri di sini lebih tinggi hikmatnya daripada Salomo. Orang nggak mengerti itu. Ya, itulah yang dikatakan dia berasal dari atas. Yang sedang dia katakan itu adalah pencipta itu. Ya, bukan berbicara mengenai diri dia yang dilihat oleh manusia itu, tapi sang Tuhan itu sendiri. Ya, sang pencipta itu sendiri. Nah, jadi saudara, kita mesti mulai begini saudara. Apa ya yang sedang Tuhan kerjakan ini di antara kami? Kenapa ya masa sih kami ini termasuk orang-orang yang menanti-nantikan yang mencapai 1330? Masa sih ya? Masa sih? Tahukah saudara? Dulu sebelum kita, perhatikan ya, saudara yang pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Kan pasti saudara merasakan perbedaan. Hidup sebelum lahir baru dan sesudah lahir baru. Benarkah? Benarkah? Lalu ketika saudara mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus gitu. Berbahasa roh. Kan ada fase-fasenya kan? Lalu saudara merasakan yang namanya urapan, menerima urapan. Lalu saudara merasakan yang namanya mengalami mujizat. Saudara, saya sangat memperhatikan itu semua dalam hidup saya. Sangat memperhatikan. Sampai saya detail sekali ingat bagaimana ketika saya mempercayai satu ayat. Kalau yang namanya lahir baru saya itu saudara ketika pulang kampung. Ya, jadi ketika adik-adik saya melakukan perjamuan kudus ya. Karena waktu itu di rumah kami sudah mulai ibadah gitu. Jadi sebetulnya yang duluan lahir baru itu adik-adik saya. Bahkan orang tua saya. Mereka sudah dibaptis duluan daripada saya. Ya. Nah, jadi saudara ketika perjamuan kudus itu benar-benar mengalami yang namanya pekerjaan roh. Setelah itu change semua, berubahlah semua. Ya, berubah. Yang namanya lagu-lagu, kaset-kaset lagu-lagu dunia, wah itu buang semua tuh. Semua. Ya, terjadi perubahan gitu. Nah, sampai selanjutnya seperti yang saya katakan, mengikut Tuhan, mengalami banyak sekali pekerjaan roh, apalagi saya ikut sekolah profetik, mengalami yang namanya tertawa dalam roh. Wah, banyak sekali lah pekerjaan-pekerjaan roh yang sudah dialami. Bahkan ketika berikutnya, kami sudah melakukan seperti ini, saudara. Para penjaga-penjaga menara doa, itu benar-benar ya seperti inilah kira-kira. Kan saya pemimpinnya kan. Jadi menanti-nantikan Tuhan setiap hari. Dan itulah pemicunya, saya itu keluar gitu. Dari wadah yang besar itu. Karena dorongan di dalam. Nggak bisa lagi saya bertahan. Ingat, saya nggak punya masalah dengan pemimpin saya. Tak punya masalah. Ya, jadi asli karena memang didesak dari dalam. Nggak bisa lagi di situ. Ya, nah, dan puji Tuhan saudara, istri saya juga ngikut. Ketika mertua saya juga tahu, itu enggak ada sedikit pun menyalahkan gitu. Istilahnya berjalan lancar semua. Sampai kalau saudara lihat, ingat kembali ya. Saya mengatakan ini, saya sedang mengingatkan saudara bahwa saudara pun punya pengalaman yang sama, pekerjaan roh. Ya, entah kapanpun itu kita pasti menyadari pekerjaan roh. Sampai selanjutnya yang kemarin itu nyata sekali bagaimana saya bilang saya hanya punya, karena ceritanya begini saudara. Saya disuruh full time, tapi dari mana saya hidup? Saya belum seperti Pak Andreas. Pak Andreas kan udah lama dia jadi mengandalkan istilahnya ketika mendoakan orang, ya dia memang nggak mengharapkan, tapi memang yang namanya orang yang didoakan pasti orang pergi ke dokter saja dikasih upah gitu kan. Ini
Pasti konsultasi istilahnya dapat seperti itu. Tapi saya kan tidak ada punya karunia seperti itu. Saya hanya mendengarkan pengajaran sampai dapat satu ayat itu, saudara, saya renungkan. Itu menjadi kenyataan. Saya tidak takut sedikit pun melayani siapapun gitu. Mau dia yang saya katakan itu dia parah orang gilanya gitu. Saudara, itu bisa tunduk, saudara. Hanya dengan memegang satu ayat. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hanya itu, saudara, sesimpel itu. Karena saya sudah melewati yang namanya urapan ini, nangkap urapan ini, sudah, saudara. Ketika lihat hamba Tuhan, sudah mengalami melewati itu, saudara. Pekerjaan-pekerjaan itu sudah. Tapi berlanjut terus seperti yang saya katakan. Jadi ketika saya melayani siapapun, saya bukan mengandalkan penglihatan. Tapi saya melihat bagaimana orang-orang dilepaskan. Bagaimana orang-orang mengalami mujizat. Sampai satu saat seperti yang saya katakan kepada saudara. Bagaimana ada orang yang melihat. Ada iblis di belakang saya. Tapi saudara, saya tidak nolak. Karena gini saudara, saya memperhatikan pekerjaan Tuhan di dalam saya. Sampai selanjutnya seperti yang saya ceritakan sama saudara. Bagaimana kita mengalami seperti waktu pesta itu, kejar-kejar mencari bahan-bahan untuk pesta itu. Masih ingatkah? Bagaimana setelah itu saya mengalami yang namanya seperti pedang Tuhan menusuk. Bukan supranatural. Itu perkataan yang membuat seperti cacing kepanasan. Perkataan yang saya dengar ini. Firman itu seolah-olah, itu yang dikatakan sebetulnya, firman itu menjadi daging. Jadi daging di situ jangan selalu bayangkan daging kita ini. Tapi firman itu menjadi seperti benda nyata. Kan firman itu pedang. Jadi dia memang seperti menusuk dalam. Nah, Rick Joyner mengalami ini secara adikodrati. Jadi ketika dia dibawa ke surga itu, saudara, itu benar-benar itu ditusuk oleh pedang. Dan ketika masuk, tadinya kan dia takut. Jadi pedang itu asli dia melihat pedang itu secara nyata. Jadi dia masuk ke sini. Tapi waktu masuk rasanya pertama sakit, tapi makin dalam dia masuk, itu makin dia tenang, makin dia sejahtera. Jadi saya ingat sekali peristiwa yang dialami oleh Rick Joyner itu, tapi itu secara, kalau boleh kita katakan itu seperti secara fisik. Karena dia melihat dengan jelas. Kalau saya tidak, kata-kata gitu. Tetapi saya boleh persis mengalami seperti yang dialami oleh Paulus, seperti yang dialami oleh Stefanus. Bukan Stefanus, satu lagi si Yohanes. Yang di Pulau Patmos itu, saudara. Jadi saudara, semua peristiwa yang di Pulau Patmos itu, yang nampaknya itu adikodrati, itu kita akan alami dengan perjumpaan dengan firman-Nya ini, saudara. Jadi firman-Nya pada mulanya adalah firman. Nah, namun firman ini sudah mengalami yang namanya pernah menjadi daging manusia. Itu dikatakan firman itu menjadi manusia. Oke, itulah inkarnasi Yesus. Oke, nah disinilah sebetulnya ketika dia mulai bercerita kepada murid-muridnya. Pada waktu itu mereka yang belum ngeh. Karena ada nanti pekerjaan berikutnya yang mereka alami, pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam jemaat mula-mula itu sepertinya bolak-balik. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, tetapi mereka juga mengalami pekerjaan roh. Ya. Nah, saudara, ketiga pekerjaan ini itu bekerja bergantian. Kita tidak boleh hanya mengatakan, oh, makanya kan orang-orang kasih karunia itu seolah kan melupakan Taurat kan? Ya. Nah, seolah-olah wah sudah menang lah pokoknya. Tapi saudara, kalau mereka berhenti di situ, mereka tidak mengalami pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya. Yaitu pekerjaan tahap terakhir, yaitu di mana dia itu menghakimi. Dia menghajar. Nah, kata menghakimi dan menghajar itu tidak seperti yang diterangkan oleh para pendeta-pendeta selama ini. Selalu
itu dikatakan bahwa itu penderitaan lah. Itu tentang inilah. Enggak, bukan di situ, Saudara. Itu seolah itu penderitaan yang nyata. Tetapi firman itu yang mengobok-ngobok kita, kayak merubah pola pikir kita gitu. Dari yang sebelumnya begini, jadi pengertian kita itu seperti dirombak. Itulah yang dikerjakan oleh firman. Nah, itulah yang sedang terjadi sebetulnya inkarnasi yang kedua di dalam kita. Jadi perhatikan Saudara. Sebetulnya kita sudah mengalami namanya pekerjaan roh. Sebetulnya kalau jujur para hamba-hamba Tuhan besar sekalipun. Kalau mereka jujur ketika mereka mengalami pekerjaan roh. Mereka itu akan menemukan dalam diri mereka watak yang rusak, tak terselesaikan. Tak terselesaikan Saudara, watak bejat. Bahkan Saudara, orang yang mengalami pekerjaan penengkingan-penengkingan, itu mendapati dirinya bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Itulah yang dikatakan Tuhan. Ketika rumah itu bersih, kan diusir semua. Ya kan? Masuklah. Dia mengajak, waktu mengembara dia gak menemukan tempat. Apalagi Saudara di luar juga ditengking-tengking oleh para penengking kan, oleh para pendoa keliling kan. Kemana mereka pergi Saudara? Waktu nggak dapat tempat Saudara, balik lagi ya ke rumah asal Ketika dilihat, wow enak sekali, nyaman. Tinggallah mereka di sana. Bahkan diajak teman-teman yang lain. Yang lebih parah lagi. Sehingga makin parahlah orang itu. Saudara, kalau seandainya jujur aja lah, ayolah jujurlah para misalnya yang mengatakan dia hamba Tuhan, jujurlah. Di masa tua mereka, ketika mereka mencapai semuanya, tak ada lagi yang dulu. Mereka mau kembali ke yang dulu nggak bisa. Apalagi kalau dia meninggalkan warisan, wah terjadi perebutan aset di bawahnya. Dalam perhatikan mic-nya masing-masing ya. Oke, perhatikan. Jadi pekerjaan roh itu Saudara. Jadi sebetulnya kan roh Tuhan, roh, ingat roh. Kita ini manusia. Saudara, saya berdoa sekali lagi ketika menyampaikan ini saudara nangkap. Dan saudara mengalami bagaimana Tuhan itu bukan lagi sekedar roh saudara alam. Tapi nyata. Senyata saudara pegang tubuh saudara. Senyata saudara pegang ini. Senyata itulah saudara pegang Tuhan. Makanya sampai Yesus bilang, kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Oke? Saudara, roh, karena dia itu roh, kalau dia datang dengan roh lagi. Jadi pertama saudara, disadarkan dulu kita. Karena begini ceritanya. Karena kita sudah terlalu jauh merosot, sampai tidak merasakan Tuhan sama sekali. Maka dia datang dengan roh. Kita merasakan sensasi-sensasi. Kita merasakan menangis, kita merasakan gemetar. Bahkan kadang-kadang kalau saudara lihat orang yang kepenuhan roh, kadang-kadang saudara itu seperti nggak bisa lagi bedakan yang mana iblis, yang mana Tuhan. Ngeri saudara. Sampai kadang-kadang matanya itu merah saudara.
itu melihat. Bahkan keberaniannya itu saudara, wow, tidak ada yang ini saudara. Saudara, orang-orang yang mengalami pekerjaan roh, saudara bisa lihat hidupnya. Sampai saudara, ada orang yang menerbitkan buku, yaitu Seimbang. Saya nggak tahu, sampai dia buat begini, di buku itu harus seperti ada timbangan, di bukunya itu. Jadi dia harus menikmati waktu nonton bioskop. Saking untuk dia itu karena begini. Karena terlalu banyak dia ke rohnya, ke pelayanan segala macam. Membuat dia nggak balance. Jadi ini karena mengalami hidupnya. Karena memang banyak orang-orang yang mengalami pekerjaan roh. Itu sampai liar. Itu sebabnya saudara. Teman-teman kita yang masih di area situ, kuat di area situ, di area roh itu, sangat sulit untuk ditolong. Karena sensasi-sensasi roh itu sangat menyenangkan daging. Daging sangat suka urapan. Karena membuat dia lebih baik, nyaman. Daging itu sangat suka mujizat. Daging itu sangat suka ingin melihat hal-hal surgawi. Dibawa melihat surga, dibawa melihat tahta. Bahkan ada orang yang rela berpuasa untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Puasa berhari-hari, gak makan berhari-hari. Bahkan sampai bilang begini, sekalipun aku nanti jadinya mati karena penantianku akan Tuhan ini. Yang dia maksudkan adalah pekerjaan roh. Dan ketika dia mengalami pekerjaan roh, urapan itu. Tetapi ketika di puncak pelayanannya, selalu mereka mengalami yang namanya kebejatan moral. Itulah orang yang mengalami pekerjaan roh. Jadi walaupun itu sudah mulai berhenti, tapi dia tidak mau. Itulah yang dikatakan Musa itu menutupi wajahnya, menutupi kepalanya dengan apa? Dengan selubung. Supaya apa? Supaya orang Israel tidak menyadari memudarnya kemuliaan itu. Karena apa? Musa berlindung di balik terang yang ada menerangi kepalanya ini. Sehingga orang-orang Israel hormat kepada dia. Inilah yang dilakukan oleh para hamba Tuhan yang sudah sempat besar. Dengan urapan mereka, dengan hikmat mereka. Mereka selubungkan itu saudara. Itulah topeng yang mereka pakai. Sehingga sekarang saudara sulit kan mengenali siapa orangnya karena ditutupkan pakai masker. Semua orang bertopeng. Oke? Nah, saudara, jadi tapi orang ini, si hamba Tuhan ini, siapapun dia, yang sempat jadi besar itu. Dia nggak berani, ini loh nyata apa adanya saya. Paulus berani. Sampai dia mengatakan, aku rasul yang paling hina. Saudara, dia nggak asal-asal bilang itu, bukan pencitraan dia bilang itu, saudara. Pada kenyataannya dia mengalami dan dia ceritakan. Ini loh saya. Sampai rasul yang paling hina itu loh. Itu bukan pencitraan, saudara. Nyatanya dia mengalami seperti itu. Karena memang tujuan daripada pekerjaan roh itu berikutnya. Sebetulnya justru untuk memunculkan watak asli daripada si jahat yang ada bercokol di dalam kita. Makanya Yohanes bilang,
Kalau kamu mengatakan bahwa kamu itu tidak berdosa, kamu mengatakan Tuhan itu pendusta. Artinya apa, saudara? Sekalipun mereka itu mengalami namanya pekerjaan yang sampai membuat tubuh mereka gemetar di hadirat Tuhan. Tapi pada kenyataannya, watak si jahat itu masih bercokol di dalam mereka. Artinya apa? Artinya, saudara, bahwa si iblis itu tidak bisa dikalahkan dengan adikodrati. Banyak orang berpikir, oh kalau aku semakin dekat nih, menyembah Tuhan, hadirat Tuhan, oh haleluya, nggak mikir lagi tentang dosa, nggak akan jatuh lagi ke situ, nggak akan marah-marah lagi, nggak akan ini, nggak akan itu, gitu kan, nggak akan nipu lagi, nggak akan ini. Dia bertekad terus. Itulah yang dikatakan hamba Tuhan yang saya bilang, yang sering saya cerita sama saudara. Saya sendiri, saudara, masih berjuang. Tapi dia terus mengajak orang berjuang. Wong sudah gagal bertahun-tahun. Sampai umurnya 60 sekian mau mendekati 70. Yang didapat cuman itu, bayang. Padahal sudah melewati namanya masa karantina berapa hari. Udah obat yang mahal-mahal dia pakai. Tapi kesimpulannya cuma satu. Kita harus posisikan diri kita bahwa kebahagiaan kita dari Tuhan. Lah dari dulu memang nggak menyatakan itu ya. Emang bisa hanya dengan begitu. Jadi yang ada masih ada tekadnya. Tahukah saudara, justru tekad kita ini yang akan ditaklukkan oleh Tuhan. Sampai benar-benar kita melihat Tuhan hidup menjelma di dalam kita. Jadi yang hidup bukan kita lagi seutuhnya. Jadi dengan dia masuk yang kedua kali kepada kita, dia telanlah. Dia telanlah semuanya kita. Sampai si jahat itu juga ditaklukkan, gak bisa lagi kelihatan dia. Si jahat itu adalah manifestasinya dia. Ingat saudara, si jahat sudah dilemparkan dari dunia ini katanya. Penguasa dunia ini. Enggak, dia nggak ada. Jadi yang ada itu adalah manifestasinya dia, jelmaan dia di dalam manusia itu. Sebetulnya seluruh manusia itu sudah jadi iblis. Kalau mau kata-kata itunya saudara, kata-kata lebih apa namanya ya, fatalnya gitu ya, adalah sebetulnya itu. Makanya dikatakan kepada Petrus, enyahlah engkau iblis katanya. Langsung itu saudara. Tapi kenapa saudara Petrus itu tidak lari? Karena apa? Petrus termasuk di dalam orang pilihan. Dipilih. Saudara, pilihan ini kedaulatan. Kalau dia sudah pilih, dia nggak bisa lari kemana-mana. Inilah yang namanya pekerjaan Tuhan. Saudara, perhatikan ya. Ketika di zamannya Abraham, Tuhan itu kan menyamar jadi manusia. Benarkah? Kan dia lihat ada tamunya. Tapi ketika waktu itu saudara, orang-orang di zaman itu masih terbiasa dengan kunjungan malaikat. Oke? Terbiasa dengan kunjungan malaikat. Tetapi kalau saudara lihat penulisan kata malaikat, itu ada pakai huruf besar. Sebetulnya itu adalah Tuhan. Jadi yang mengunjungi Abraham, yang mengunjungi Lot, yang mengunjungi yang lain.
Sebetulnya itu adalah kunjungannya Tuhan. Makanya ada ayatnya, marilah kita turun. Kita mau melihat dulu apa yang sedang terjadi. Itu kan firman Tuhan ya. Jadi Tuhan nyata menjadi manusia dilihat. Entah dipakai dari mana si orang-orang ini. Ya, entah siapa dia. Dia pakai tubuhnya mewakili Tuhan. Jadi benar-benar ketika perkataan itu, Abraham itu benar-benar melihat Tuhan yang tidak kelihatan melalui malaikat-malaikat. Jadi benar-benar dilihat, bukan secara roh. Kalau enggak kan, dia kan enggak perlu, saudara. Dia kan bisa lihat dari atas. Enggak perlu dong dia lihat dia kebejatan manusia. Tidak perlu kan? Tidak perlu dia harus menjadi manusia. Tetapi kenyataannya dia melakukannya. Saudara, jadi semua mau dia Henok, mau dia Abraham, mau siapapun. Mereka itu dipilih oleh Tuhan. Sebetulnya tahu nggak? Dia memanifestasikan dirinya di dalam orang-orang itu. Jadi bukan karena Abraham siapa, bukan. Itu pekerjaan Tuhan dalam diri Abraham. Jadi nggak ada orang yang bisa membanggakan diri. Nggak ada yang perlu kita banggakan dengan diri kita manusia, tak ada. Karena semua manusia sudah rusak. Kita nggak perlu terobsesi menjadi Henok, menjadi Elia, menjadi Daud. Karena ini semua mengenai pekerjaan Tuhan. Dan itu sedang ditunjukkan kepada kita ketika kita membaca Alkitab itu. Makanya Yakobus mengatakan Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi dia mau menerangkan tentang kuasa doa. Lalu orang mengajar lagi yang diajarkan oleh Yakobus. Harusnya nggak perlu, saudara. Namun karena perkembangan itu melihat pekerjaan Tuhan, karena nggak ada lagi yang mau diajarin, mereka mengajarkanlah itu sesuai dengan yang ada di Alkitab itu, saudara. Itulah yang sedang terjadi sekarang dalam gereja Tuhan. Namun yang terjadi apa, saudara? Kemana semua orang-orang sakti itu? Kemana? Dulu saudara, ketika Tuhan panggil pulang Pak Andreas gitu, mikir gini, gimana nanti ya? Tapi kita cepat move on, saudara. Baik, saudara, sekarang mari kita belajar sedikit. Coba saudara bayangkan ketika Maria mendapatkan kunjungan malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu? Apa yang disampaikan? Firman Tuhan. Pesan Tuhan. Itu cuma kata-kata. Dia nggak mengalami sesuatu yang bagaimana, tapi firman yang disampaikan. Bahwa engkau akan mengandung. Ya. Oke, perhatikan. Hanya kata-kata. Perhatikan ya. Kata-katalah yang didengarkan oleh Maria. Lalu dia mengatakan apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu malaikat itu bilang, Roh Kudus akan turun kepadamu. Lihat, itu kata-kata. Oke? Firman. Jadi jangan bayangkan proses biologis terjadi di dalam diri Maria. Jangan bayangkan sel telurnya Maria dengan
dari Allah itu. Jangan bayangkan. Itu sesat. Oke? Itu hanya pikiran manusia. Karena pikiran manusia kita itu sudah mempelajari bahwa terjadi. Mereka menemukan itu. Tetapi pengertian manusia kita terlalu dangkal. Karena saudara, proses perkembangbiakan yang dibuat oleh Allah itu banyak sekali. Kenapa dikatakan di dalam Alkitab kita bahwa Melkisedek tidak beribu, tidak berbapak? Saudara, Pak Andreas dulu bilang gini. Waktu saya tanya sama Pak Andreas, dia bilang begini. Dia bilang bahwa itu karena tidak ditulis sejarahnya. Saya tapi waktu itu nggak puas. Gitu ya Pak ya. Terima kasih. Tapi saudara, begitu sekarang ini saudara, saya mengerti. Tuhan melakukan, dia nggak perlu minta izin. Nggak perlu menjelaskan bagaimana caranya itu terjadi. Cuman membuat pikiran kita itu seperti klik. Mulai bertanya-tanya. Tujuannya supaya kita cari tahu dari Tuhan. Oke? Nah, dikatakan begini. Tentang Maria itu dikatakan apa saudara? Coba. Apa dikatakan? Bahwa dia seorang perawan murni katanya kan? Tahukah saudara bahwa Maria itu pun dipilih? Tahukah saudara bahwa mana ada lagi yang murni? Semua sudah kena rusak kok. Benar enggak? Kan dosa sudah menjalar, mana lagi yang murni? Yang membuat Maria itu murni adalah pilihan Tuhan. Dia lihat dari sejarahnya, dia perhatikan. Jadi sebelum Maria lahir, jadi dari orang tuanya diperhatikan, waktu dia lahir, itu sudah dipilih oleh Tuhan. Ingat, dia nggak milih banyak. Waktu Yakub saja masih dalam kandungan, bayangin. Masa ada bayi bisa berebut mau keluar duluan. Waktu Esau keluar, dimasakkan. Tangannya Yakub itu bisa pegang kakinya Esau. Mosok si anak kecil bisa seperti itu. Saudara ada question mark enggak? Saudara enggak klik enggak gitu? Siapa yang bisa menggerakkan tangan Yakub itu? Namanya baru lahir kok. Masa bisa pegang gitu kan? Tahukah saudara? Orang-orang tua kita zaman dulu saudara memperhatikan hal-hal yang ganjil seperti ini. Kita saja yang karena ilmu pengetahuan, apalagi kita diwajibkan belajar 6 tahun. Dulu kan kita kan ingat nggak? Wajib belajar 6 tahun. Sekarang berapa? 12 tahun. Orang tua kita sekolahnya sampai berapa sih? Mama saya paling sampai, oleh cerita, nggak tahu ya, kelas 3 SD kali sampai. Bapak saya sampai SMP. Udah hebat saudara bapak saya SMP. Udah hebat. Tapi sekarang saudara, begitu dia dikatakan, kalau nggak ada surat vaksin nggak bisa sekolah. Kok takut?
Saudara pikir anak kita akan lebih bodoh kalau tidak sekolah? Lebih pintar. Kenapa? Karena pelajaran selama ini mereka sudah dikurung otak mereka ini, saudara. Sudah diajarin inilah pengetahuan yang benar. Tapi tahukah saudara, banyak dari pengetahuan itu menyesatkan mereka. Sehingga otak mereka ini tidak berkembang. Kita sedang ada di masa. Saudara percayakah Tuhan bisa langsung ngajar anak-anak kita? Tahukah saudara para penemu-penemu? Sebelum mereka menemukan sesuatu, imajinasi mereka ini. Mereka bebas. Mereka menemukan penemuan-penemuan di alam bebas. Newton itu menemukan teori gravitasi itu di mana? Ketika dia lagi tiduran di bawah pohon apel, saudara. Lagi tidur kayak gitu kan. Dipandangin pohon apel. Tiba-tiba apel jatuh dari atas. Saya nggak tahu kena kepala dia atau enggak. Lagi santai kok. Tiba-tiba dia bayangkan. Karena itu sudah bayangan dia. Oh ternyata bumi ini. Kenapa ya apel ini bisa jatuh? Bayangkan apel jatuh aja bisa jadi penemuan. Ketika penemu Jepang menemukan biji. Dia renungkan biji ini, saudara. Kok bisa ya biji ini bisa nanti menghasilkan daun, nanti begini. Kok bisa ya? Sampai dia ngomong sama biji itu, saudara. Semua penemu-penemu, mau penemu virus, penemu apapun, mereka membuat temuannya itu benar-benar jadi makhluk hidup. Makanya antibodi pun sampai mereka bisa bayangkan mereka ninju katanya virus itu datang. Tahu nggak? Kekuatan imajinasi. Jadi imajinasi yang tidak kelihatan itu dibuat menjadi nyata. Tahukah saudara? Allah yang tidak kelihatan itu. Inilah yang selama ini dibuat oleh sekolah-sekolah Alkitab. Itu menjadi tidak nyata terus. Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Orang-orang tua kita dulu, saudara. Yang seperti yang kita alami, saudara. Yang mereka bisa ngomong sama benda apapun gitu. Kalau terjadi apa gitu, mereka lihat. Karena mereka belum dikotori oleh pengetahuan. Sehingga saudara, mereka itu sangat terbiasa. Kenapa mereka, kata-kata mereka itu menjadi sakti? Mereka mengucapkan sesuatu. Sehingga saudara, para orang tua. Sehingga kenapa disebut dengan namanya Sahalanyopu? Karena apa? Karena kalau opung ini ngomong, itu perkataannya itu jadi semua. Karena dia mengucapkan itu dari hatinya yang paling dalam. Tidak ada keraguan di sana. Jadi perkataan itu mengikut. Tahukah saudara? Maria tadi. Ketika dikatakan dia perawan suci. Itulah yang menjadi kebenaran. Sehingga dia boleh mengandung sesuatu yang suci dari Allah. Jadi yang membuat kita suci adalah perkataan Tuhan. Seolah-olah begini. Kalau engkau makan aku, maka engkau akan hidup. Seolah-olah perkataan yang tadi itu, saudara, sekarang sedang digantikan. Tuhan mengatakan, kalau engkau makan buah ini, nanti kamu mati. Banyak orang interpretasikan semua, oh kehilangan hubungan. Salah, saudara. Tidak begitu. Seolah-olah tidak ada lagi kesempatan harus nunggu Yesus. Bukan, buktinya Henok bisa kok.
Lalu ceritanya, kenapa tidak ada Henok yang lain? Ketika dulu diterangkan kepada saya seperti itu gitu ya. Saya berpikir lagi, masa sih Henok sendirian? Masa sih anaknya? Berikutnya tidak ada kita lihat catatannya. Lalu kenapa Salomo juga mengalami kehancuran yang demikian di akhir hidupnya? Di mana salahnya? Dia mengalami perjumpaan adikodrati dengan Tuhan juga. Daud. Saudara, ketika Maria dipilih, ingat dipilih. Tapi yang namanya setiap kali dipilih itu selalu ada konsekuensi negatifnya. Menjadi apa? Sombong. Nah, sombong inilah musuh yang pertama kali. Kecurangan. Ketika terdapat kecurangan di dalam kamu. Jadi sebetulnya yang dikatakan dalam kitab Yehezkiel itu mengenai raja itu fisiknya ada. Tapi fisiknya itu menceritakan tentang yang dulu pernah terjadi. Yaitu Lucifer yang jatuh itu. Engkau dibuat hampir sama dengan anak Allah. Sehingga gelarnya pun bintang timur. Oke? Nah, saudara, jadi ketika benih Allah itu, jadi benih Allah itu firman. Jadi firman tadi yang keluar itu, jadi yang dijelaskan Pak Andreas itu saudara, supaya kita ini kan dari Tuhan juga menjelaskan. Supaya kita ini boleh menangkap dengan pikiran kita ini. Tetapi kita nggak boleh terus bertahan dalam pikiran manusia kita ini. Ini hanya membuat kita ini mengerti. Tapi jangan pengertian kita itu berhenti sampai di situ. Nggak bisa. Kita harus maju terus. Sehingga sebetulnya firman itu adalah Allah sendiri. Sudah? Itulah yang masuk jadi firman. Jadi jangan bayangkan ada sesuatu yang masuk. Bum. Bukan. Perkataan yang biasa tadilah. Sama seperti jadilah terang. Kan kata-kata itu berubah menjadi terang. Biarlah semua berkeriapan katanya. Tiba-tiba dari bumi itu, dari tanah itu keluar. Semua itu berbicara mengenai saudara. Ketika mendengarkan perkataan-perkataan ini. Berbicara mengenai kita. Lalu jawaban Maria, bagaimanakah itu bisa terjadi? Lalu malaikat ngomong lagi. Inilah yang sedang kita alami di masa dia ini sedang berfirman kepada kita. Jadi, jangan bantahan terus. Jangan selalu bilang, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Aku ini kan. Saudara selalu ingat masa lalu saudara. Saudara selalu ingat betapa bejatnya saudara. Betapa saudara itu kalau marah sama anak-anak. Mau di ini. Saudara, rasanya itu, kayaknya nggak mungkin lah. Karena saudara juga sudah berjuang. Jadi berhentilah berjuang. Tapi lihat, ketika engkau mendengarkan firman, apa yang sudah mulai terjadi? Saudara kan merasakan sensasi-sensasi hidupnya.
Jadi yang tadinya saudara itu masih sulit meninggalkan dunia, perlahan-lahan entah kenapa, saudara mulai merasakan sesuatu yang berubah. Gak terikat lagi ya dengan dunia. Gak terikat lagi ya dengan kemilau dunia ini. Perlahan-lahan, itu bukan karena usaha saudara. Tetapi firman yang saudara dengarkan, itu mendapat tempat di dalam hatimu. Jadi saudara itu mulai menyadari kelepasan saudara. Saudara merasakan sesuatu. Itulah kata-kata, kekuatan daripada kata-kata. Dan kata-kata yang saudara dengarkan, kata-kata yang biasa. Tidak mengandung lagi seperti pekerjaan roh. Karena ceritanya begini saudara. Karena Tuhan sudah berfirman kepada Paulus. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Ketika mata kita tidak lagi terlalu terarah kepada mujizat, kepada tanda-tanda, disitulah firman itu dengan leluasa bertumbuh. Jadi kekhawatiran kita yang ini, jadi semua sekarang itu seperti gini. Jadi semua seperti menakutkan. Kalau kamu nanti nggak punya surat itu, kamu nggak bisa kerja, nggak bisa ngurus-ngurus ini, ngurus itu. Kamu nggak bisa nanti melihat orang tuamu. Nanti lihat kalau orang tuamu sakit gimana, kamu nggak bisa pulang lagi. Saudara, itu hanya kata-kata menguji firman yang tadi. Begitu saudara, enggak, aku mau terus tertuju kepadamu. Dengan diam-diam itu mulai surut. Tapi nanti terus saudara terus mendengarkan dia, tidak. Jadi anggaplah tadi itu semua yang tadi itu enggak bisa nyentuh saudara. Enggak bisa. Karena yang di dalam saudara itu sebetulnya walaupun biasa, karena firman itu mendapat tempat di dalam hatimu, oke? Sebetulnya firman itu juga adikodrati. Tetapi dia sengaja tampak biasa karena dia menjadi daging. Jadi sekalipun saudara masih lihat ternampaknya di dalam diri saudara, kok masih bergejolak terus. Itu hanya mata saudara yang diarahkan kepada kelemahan-kelemahan saudara. Kekhawatiran saudara, ketakutan saudara, tabiat-tabiat yang jelek gitu loh. Saudara masih fokus ke situ. Tetapi kalau saudara memberikan tempat kepada firman itu bertahta, disitulah dengan diam-diam dia mentahirkan saudara dari segala tabiat-tabiat dunia ini. Sudah lewat satu. Belum sampai di ininya. Oke, saya harus closing. Maaf ya, karena anak-anak juga sekolah ya. Kami memang tidak punya waktu banyak lagi setelah ini. Lewat dikit aja sudah tidak punya ini. Sarapan, buat sarapan lagi ya. Baik ya, maaf ya, saya harus closing ya. Tepat di 601. Kita lanjutkan besok. Ya, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi semakin nyata di dalam kami. Engkau sendiri yang mengajarin kami. Bukan hikmat manusia. Tapi firman-Mu sendiri. Yang adalah Engkau sendiri. Itu yang mengajari kami. Haleluya. Sepanjang hari ini kami bekerja bersama dengan Engkau. Bersama dengan firman. Kami percaya. Segala sesuatunya baik adanya hari ini. Kami bersyukur. Kami boleh bersukacita sepanjang hari ini. Kami boleh menularkan sukacita kepada semua orang di sekeliling kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik saudara. Semua selamat.